Yo, balik lagi dengan D8 Podcast bareng gua, Fandi dan Kakoy. Kali ini kita bakalan bahas kelakuan-kelakuan unik warga Indonesia dan hal-hal lain yang cuman bisa lo temuin di Indonesia. Wait, tapi sebelum kita mulai, kita kembali ngingetin lo semua untuk tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan jaga hati agar lo tetap sehat dan bisa dengerin podcast ini. So, this is it. D8 Podcast. Halo semuanya, halo Van. Yo, halo Koy. Kenalin, nama gue Jaya Saka. Gue tuh pertama kali jadi masuk ke podcast ini gitu. Dan gue tuh sekarang jadi host mewakilin yang lain lah ya. Gimana Van? Baik Van? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Di tempatmu corona ya? Nggak terlalu banyak kan? Oh, terkendali lah corona di sini. Insya Allah. Ya emang sebenarnya di Indonesia itu lumayan banyak sih yang positif. Kumulatifnya tuh sampai berapa ya kemarin? Kalau nggak salah tuh hampir 400 ribuan. AdSense udah banyak. Iya, lu udah dapat apa? Udah dapat platinum dari YouTube itu. Nah, yang lucunya yang bagi gua lucu tuh orang Indonesia awal-awalnya pas corona itu mulai ada gitu kan di Wuhan kalau nggak salah. Itu tuh pada bikin jokes gitu loh kayak orang Indonesia tuh nggak bakal kena gitu. Kebal. Masuk angin tuh lebih berat daripada kena kasus corona gitu. Menurut lu gimana Van? Kayak gitu kan? Gue pernah dengar juga istilah kayak gitu. Indonesia itu orangnya kebal, nggak mungkin lah kena sama corona. Akhirnya ya banyak lah dari kita kemakan omongan kita sendiri kan. Ya, menurut gue orang Indonesia ini tergolong aneh ya. Kenapa gue bilang aneh? Soalnya gue sendiri selaku orang Indonesia ngerasa aneh juga gitu. Bahkan ada memes yang ngomong I'm sorry I'm being Indonesian. Iya, di Indonesia itu banyak loh istilah-istilah dari warganya sendiri yang menciptakan ini kayak misalkan lu pernah dengar nggak sih negara berflower gitu? Iya, iya tahu. Ya kan? Negara dan kembang flower. Banyak kayak aneh-aneh aja netizennya itu kreatif gitu. Nih ngomongin masalah netizen nih di Indonesia. Iya. Lu kalau jadi public figure atau orang yang terkenal, lu mesti hati-hati sama yang namanya netizen gitu. Iya emang. Ganas banget. Iya, soalnya kenapa? Benar-benar absurd gitu, benar-benar abstrak gitu yang dibicarain netizen dan hujatan mereka tuh benar-benar nggak ngarah gitu. Nih emang. Yang gue dapetin ya yang pertama nih ya. Lu ingat gak sih ada kasus yang mana nih pembunuhan psikopat perempuan itu yang di mana itu? Oh, itu yang ini kan yang nusuk muka ibunya kalau nggak salah ya. Nah iya itu kan yang cewek itu tuh. Nah itu kan kalau dari kita yang mandangnya kan itu kan kasus pembunuhan ya. Tapi iya makanya sama netizen Indo itu malah dijadiin bahan bercandaan gitu kan. Wah, tempatnya cantik gitu kan. Ya, bahkan waktu itu kalau nggak salah gue ada lihat ada TikTok yang kata-katanya itu cantik banget, ajarin jadi psikopat dong. Kan sampai ya dijadiin bercandaan aja gitu, bunuh aku dong gitu kan padahal. Nah, anehnya lagi nih. Nah, tadi kan ada psikopat perempuan tadi ya. Nah, ada lagi satu ini public figure di Indonesia ya, salah satunya itu lo tahu nggak KKI kan? Tahu. Siapa yang nggak tahu? Dia itu nggak ngapa-ngapain loh, cuman ngupload video makan pentol aja kalau nggak salah gitu kan. Dan itu beribu sampai akun Instagramnya kena disable ya.
gara-gara kejadian kayak gitu kan. Aneh banget, absurd banget gitu kan. Soalnya Iya makanya. subjektif banget nilainya gitu. Nah, kalau gimana nih, Koy? Eh Gini sih kalau prinsip netizen tuh gini, berbuat jahat nggak apa-apa, asal cantik. Ya, jadi apa yang lu lakukan Cantik itu apa? penting. Yang penting itu paras lu gitu. Iya makanya. Ini bahkan siapa itu artis yang narkoba itu loh, Nicholas apa Jeffrey Nicole, Oh iya, Jeffrey Nicole. Dan ada nggak sih kayak kasus macam kasus gitu kan? ya. Lu Ada ngedukung gitu kayak aneh aja gitu ya lu menurut gua. berbuat kriminal lu aman-aman aja asalkan lu ganteng. Jadi lu aman dengan apa hujatan netizen gitu kan. Ya sampai di Indonesia Iya. itu sampai ada istilah gitu kan. Saking bahayanya netizen gitu kan. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Gue juga ini sih ada kutipan gitu kan. Hidup lu lebih mudah setengahnya kalau lu ganteng gitu atau cantik. Nah gitu kan. Itu juga salah satu yang aneh dari Indonesia gitu. Terus Iya di makanya. lain hal selain netizen nih, Koy, hal yang gue anggap aneh lagi, gimana ya, orang Indonesia nih ya benar-benar menginikan prinsip demokrasi gitu. Ya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu. Ya Hmm. lu tau gak sih yang ada peristiwa apa, banjir di Jakarta yang nggak berhenti-berhenti, yang sempat itu kan, sempat jadi trending topik terus kan. Iya tahu 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 gua. Sekarang pun Ya kejadian masih sebenarnya. banjir kan, di ini segala Oh. macam. Nah, ya, gua maklum sih banyak orang yang nyalahin pemerintah ini segala macam untuk janji-janji mereka gitu kan ke pemerintah kan. Kayak mana nih katanya kalau si A memerintah banjir bakalan hilang gitu kan. Tapi yang bikin gua ketawa ya kelakuan masyarakat yang komentar itu gitu. Ya mereka pengen banjir gitu hilang, tapi mereka tetap buang sampah sembarangan gitu kan. Aneh banget jadinya gitu kan. Jadi mereka tahu beres aja gitu. Benar-benar ya itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat jadi ya banjir itu sebenarnya juga untuk rakyat dan dari rakyat juga sebenarnya. Nah, lu mandang orang Indonesia gimana nih, Koy? Kalau gua tuh jarang lihat langsung gitu ya. Kadang gua lihat langsung ya dari internet gitu, dari Twitter, dari Instagram atau berita-berita aneh Oh lah iya gitu. iya, gimana tuh? Tuh sekarang lagi ngikutin yang ini sih kayak di internet tuh ada kayak semacam apa kayak peristiwa atau apa ya kayak pokoknya ada orang yang berpendapat, Mm-mm. balasnya pasti aneh-aneh kayak siap Bang Jago. Oh iya iya bener juga. Siap Bang Jago Ya pokoknya jadi atau celotehan aja jadinya kan. jadi aneh atau kayak misalnya dia berpendapat nih tapi foto profilnya anime atau K-pop itu opininya ya udah salah gitu. Mau sebagus apapun opini lu kalau misalnya foto profil lu anime nol ditolak oleh masyarakat. Tadi yang gue bilang kan, jadi dia nggak mandang Ya, aneh banget. apa substansi yang disampaikan, tapi dia mandang profil lu gimana. Ya makanya itu kalau gue lihat ya itu ada namanya kayak kesalahan berpikir logis itu disebut dengan ad hominem dimana kita tuh udah nggak mandang opininya tapi mandang pribadinya langsung gitu kayak misalnya udah kalah argumen terus lu nyerang fisiknya lah gitu. Oh gitu ya. Gue kurang baca-baca juga. Ya ada dan kebanyakan orang Indo emang emang sukanya kayak gitu kayak langsung nyerang fisik aja gitu kayak KKI ya kayak contohnya KKI tadi kan Iya. dia kan sebenarnya secara subjektif nggak ngelakuin kesalahan apa-apa kayak ya udah terserah dia mau bikin video makan apa kayak makan pentol mau bikin video bikin lagu apa bukan boneka gitu kan bikin bukan boneka mau bikin lagu apa kayak tapi orang-orangnya tetap tetap aja dislike gitu kayak nggak pantas lah gitu aneh banget sedangkan orang yang cantik tapi apa ya kayak ngandalin goyang TikTok dulu Oh iya. bahkan itu ya udah orang banyak like gitu kayak
ya Indonesia ini masih minim banget, kayak berpendapat tuh masih kurang lah gitu. Menurut gua lucunya orang Indo itu ya kalau misalnya di internet ada yang balas-balasannya lucu-lucu aja kayak gitu. Nah iya, bicara ngomong TikTok nih, gue juga jadi keinget dulu sempat ada bocah, lu tau gak TikTok. sih yang sebelum TikTok ini viral gitu, ada bocah Nah, yang dia anak kecil cowok, dia main TikTok. Jadi dia main TikTok kan, dia terkenal dari situ. Dan Bowo, iya Bowo. betul, lu tahu aja kok ya. Nah iya kan, dari itu kan Tahu. dia kayak main, awalnya kan cuma main, dan dia jadi viral gitu kan gara-gara ada oknum, kalau gue bacanya sih oknum yang ngadain meet and greet berbayar kan, mengatasnamakan gitu kan, Oh ya, karena tahu banyak tahu tahu. viewersnya gitu kan. Akhirnya dia jadi bahan hujatan karena main TikTok itu banyak yang jijik, benci atau segala macam lah sama dia gara-gara main TikTok gitu kan. Dan akhirnya pandang sekarang kiranya semua orang pada main TikTok gitu. Jadi sebenarnya bukan salah TikToknya, Makan udah sendiri. iya kan? Giliran si bawanya berhenti, ini semua orang malah pada main TikTok gitu kan. Ya Iya ketawa makanya. aja jadinya. Nggak ada. Bentar kan, bentar. Nggak ada. Jadi kayak istilahnya tuh makan udah sendiri lah gitu kan. Iya. Dan lu nggak bakalan gimana ya? Nggak bakalan malu, nggak bakalan ngerasa gimana kalau lu udah makan udah lu sendiri, asalkan lu bareng-bareng gitu. Kayak netizen Indo. Iya. Dan juga TikTok lu sudah sekarang udah jadi fenomena lah menurut gua, kayak siapa sih yang nggak tahu gitu. Iya benar juga. TikTok siapa sih? Ya kan kalau gua ngeliat dulu Bowo main TikTok ya cuman paling goyang dua jari kan. Nah orang sekarang main TikTok udah lebih bahkan gitu kan. Tapi nggak ada tuh yang hujat gitu kan. Iya. Karena ya mungkin karena parasnya atau gimana atau karena ininya apa namanya? Ya karena dia cantik atau ganteng gitu kan. Nah, bicara orang Indo nih, Boy. Di saat pandemi Nah, gini menurut lo gimana sih orang Indo waktu lagi-lagi pandemi kayak gini? nah sebenarnya yang musuh utama orang Indo di pandemi ini sebenarnya ada dua kubu gitu loh. Yang satu orang yang percaya, Hmm. yang dua orang yang nggak Oh percaya. iya, dengar itu sampai Benar kan? iya. Dan orang-orang yang nggak percaya tuh sering nyebarin nyebarin hoax-hoax aneh gitu loh. Tahu kan? Dah? Hoax gimana nih? Yang gimana nih? Kayak misalnya eh Corona adalah permainan global elite. Bener. Corona itu sebenarnya nggak ada gitu kan. Corona tuh nggak ada. Corona ini cuma permainan pemerintah gitu-gitu. Dan ada juga kubu yang percaya, yang selalu menggebiarkan, ayo jaga protokol kesehatan gitu. Jadi kayak ada dua kubu yang bikin orang Indonesia sendiri tuh dilema gitu, mau percaya atau enggak gitu. Tapi menurut gua ada satu kubu lagi tuh, Koy. Orang-orang yang memang mereka percaya tapi mereka juga menyebar kepanikan gitu. Oh iya, emang ada sih. Ya, jadi ya mereka itu panik yang berlebihan gitu kan sehingga ya banyak lah orang-orang yang kena kesehatan mentalnya gara-gara penyebaran panik yang berlebihan gitu kan. Apalagi Iya, pandemi gitu. Banyak 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 lah berita-berita yang nggak seharusnya disebarin gitu kan. iya, iya, iya. Kayak misalnya apa ya? Kejadian corona ini, kayak misalnya corona tuh bisa langsung menyebabkan kematian gitu, kayak nggak ada syarat-syarat lain. Padahal kan sebenarnya corona menyebabkan kematian tuh ada syarat-syaratnya gitu, kayak misalnya imunnya lemah atau segala Nah macam. iya. Jadi kalau misalnya kayak itu kayak langsung bikin panik gitu, kayak ya gitulah. Kalau bikin aware boleh kan, tapi ini bikin kepanikan yang berlebihan itu yang berbahaya gitu kan. Oh, oh, oh. Nah, cerita netizen apa warga Indo di masa pandemi nih, gue masih ketawa gitu. Eh, Pernah dengar nggak sih waktu itu waktu masa-masa kita apa namanya lockdown PSBB ya kan?
ya kiranya masih banyak gitu orang Indonesia yang waktu diterapin PSBB, lockdown dan segala macam, pakai protokol kesehatan, ya kan itu intinya buat kita juga nggak sih, buat kesehatan kita juga. Tapi banyak gitu yang masih Iya. melanggar gitu kan, seenaknya pergi kemana-mana, padahal tujuannya nggak jelas, tapi juga nggak pakai protokol kesehatan gitu kan. Sampai ya, sampai Iya sempat emang. ada muncul gitu kan meme-meme, meme juga Indonesia terserah gitu. Jadi ya terserah. Kayak iya kayak di bandara Iya, rame udah gitu nggak kan. kewajiban gue lagi gitu kan. Ya lu terserah lu mau lu sakit, mau lu mati gitu kan. Tapi kadang emang emang aneh dari awal emang udah aneh sih, kayak pertama corona dijadiin candaan Iya, gitu kan. Eh terus udah kena nih, udah kena satu dua, ada lagi candaan. Tenang aja, yang kena tuh cuman orang yang udah tua gitu-gitu. Jadi anak muda ya bebas aja gitu. Terus ada lagi candaannya, ya corona tuh permain global elite segala macam gitu kan. Jadi banyak orang yang tersetir lah gitu. Jadinya ya bodoh lah iya gitu. orang Indonesia itu kebanyakan ya senjata senjata utamanya ini ya. Kalau menurut gua ya senjata utamanya itu meme. Apa-apa kalau dari pajang lu di meme ya udah siap-siap lah jadi public enemy gitu. Bahkan bahkan dari menterinya sendiri loh nyebarin yang aneh-aneh kayak kalung corona. Aneh gak sih menurut lu, kayak masa kalung bisa bisa nepis corona? Gimana ceritanya itu? Gue baru dengar itu loh. Emang ada loh, emang ada Itu. beneran. Kayak menteri menteri apa ya kemarin ya, menciptakan kalung antivirus corona gitu kan. Terus kemudian berapa minggu atau berapa hari kemudian salah satu orang dari kantor itu kena gitu. Kalung beneran kalung. Iya beneran, kayak kalung ini loh, kayak kalung panitia tau gak? Oh Kalung ini ada kotaknya juga, ada itu ya. kalung panitia. Terus ada tulisan antivirus corona, katanya bisa nepis corona, tapi kan aneh banget. Bener ada loh, sumpah cari di Oh berita. iya iya iya. Gue jarang update sih semenjak ini. Soalnya ya gitulah kondisi sekarang. Oh, gue emang sehari-harinya ngeliatin Twitter, Nah, gimana gabut menurut soalnya. lu Koy di Twitter gitu? Orang-orang Indo di Twitter. Oh, kita sekarang ngebahasin ya kelucuan masing-masing Iya sosmed lah ya boleh orang Indo boleh. ya. Nah, di Twitter ya, gue tuh paling emang emang dari jumlah waktunya yang gue habiskan di Twitter tuh lebih banyak dari sosmed lain sih. Dan gue tuh ngelihatnya Twitter tuh jadi gimana ya? Emang tergantung following sih, tergantung yang Tergantung diikuti yang nggak sih? diikuti. Dan iya kak, dan gue tuh biasanya ngikutin teman-teman lah, teman-teman, terus ngikutin ini loh kayak Mm-mm. bola. Tapi yang rame, yang biasanya rame itu yang pertama tuh penyebaran hoax kayak gitu, kayak orang yang lucu-lucuan nyebarin hoax tapi buat lucu gitu, kayak orang yang percaya malah aneh Oh gitu. iya iya bisa. Ah, atau atau ini meme kayak akun-akun yang lucu-lucuan aja gitu. Gua nggak terlalu following orang Indonesia gimana, tapi kalau gua lihat Twitter tuh kayak katanya sih ini sih dark dark sosmed, tapi sebenarnya nggak juga sih, kayak biasa aja ya sebenarnya. kalau lu mandangnya ada mandang nyinyiran netizen nggak di Twitter gitu? Ada sih, paling kan di Twitter tuh kan base-nya kan tweet nggak Hmm. sih, kayak kata-kata kan, nggak ada gambar nggak apa-apa, nggak ada video juga nggak apa-apa, tapi kayak menilai orang dari kata-katanya aja gitu. Nah kadang kata-katanya tuh campur-campuran bahasa Inggris bahasa Indo, bahasa Inggris bahasa Indo. Dan kayak di bawahnya itu langsung di reply, apa sih so Inggris gitu. Kayak ya udah ngehujat-hujat aja gitu. Atau kalau misalnya memang tweetnya bagus, ya dibalasnya dengan argumen-argumen tambahan. Biasa aja sih sebenarnya, kayak nggak terlalu hujatan banget lah. Tapi yang paling banyak tuh toxic sih, kayak kayak fans K-pop atau fans anime itu toxic banget di reply itu, kayak
ngebalasin pakai video joget. Itu aneh banget menurut gue. Ya gue Iya, sumpah. pengguna Twitter ya, jadi nggak terlalu ngerti. Tapi dari yang lu bilang, kayaknya gue udah bisa dapet yang eh, Iya. K-popnya nggak salah, iya. fansnya yang Sebenarnya salah. K-popnya animenya juga nggak salah sih, cuman fansnya juga yang salah ya. Iya. Kadang mereka ngupload ya, Ya nggak pada tempatnya gitu menurut gua. dan mereka jadi bahan hujatan, dan itu jadi bahan ujaran kebencian jadinya kan. Iya, makanya. Ya gitulah, isi Twitter tuh gitu-gitulah menurut gua ya. Yang gua tahu. Kalau kalau di Instagram gua kurang tahu sih, soalnya emang jarang buka. Facebook apalagi gitu, Kalau nggak pernah. Instagram, gue lihat sih, ya masih yang kayak gue bilang tadi itu sih, ya kurang lebih juga di Instagram itu rata-rata sama lah, sama yang kayak komentar-komentar netizen. Kalau gua mandang ya isinya, yang lihat komentar-komentar netizen itu tuh Nah, kayak ya gitu, lu tergantung ini lu juga, lu disukain atau jadi public enemy gitu. Kalau lu public enemy, mau apapun yang lu posting, lu bakalan dihujat gitu. iya sih. Tapi Instagram tuh ini loh, keamanannya terlalu strict, jadi kayak ngepost sesuatu yang sensitif Ya, langsung itu hapus, juga sensitif langsung hapus gitu. Jadi kayak Instagram tuh terlalu aman menurut gua. nggak terlalu aman juga sih, terlalu ini sih, overprotective ya kalau menurut gue ya. Ah, makanya di Twitter lebih banyak hal-hal yang dewasa dibanding Instagram. Gitu ya. Eh, Ngomongin masalah sosial media Iya. nih, sekarang kan di Indonesia kan saking perhatiannya pemerintah kita kan. Eh, Sekarang ada undang-undang Iya. yang mengatur itu, apa namanya, ya lu kebebasan berpendapat dan ini segala macam, Ya, UU UU ITE ITE ya, gitu kan. I know, I know. Nah, lu gimana tuh pendapat lu, Koy? Eh, menurut gua sih ya, Indonesia itu harusnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Kayak ya apapun yang dilontarin orang-orang Hmm. ya nggak apa-apa gitu menurut gua ya. Tapi bahkan gua sendiri pun kadang merasa agak tersinggung kalau misalnya ada orang-orang yang berpendapatnya tuh aneh, kayak misalnya apa ya, gimana, kurang ada sih yang bikin gua tersinggung. Emang gue aja yang terlalu banyak nonton nonton ini nonton Kayak, nonton yang dark jokes gitu. kalau kayak pendapat Jadi yang kayak ngehujat gitu ya. kalau misalnya kayak ini, anggap lagi nih, dia dia ngeluarin suatu tweet atau postingan lah gitu kan, yang isinya tuh menghujat pemerintah misalnya, atau menghujat negara lah gitu kan. Ya gue nggak tersinggung, nggak apa gitu. Dan ataupun misal nih ngehujat yang sesuatu yang sensitif kayak misalnya agama, Hmm. suku sara lah gitu kan. Itu kan biasanya orang-orang marah atau Ya, sensitif, hal benar. sensitif lah bagi beberapa orang kan. Tapi gue kadang ngelihatnya tuh kayak lebih ke lucunya sih sebenarnya. Kalau misalnya lucu, ya gue ketawa aja. Tapi gue tetap nggak nerima gitu ya, kayak nggak nerima saranya, tapi tetap gitu. ketawa aja sama lucu atau enggaknya gitu. Kalau gue sih, Ya gitu sih kalau gue. ini substansinya mereka yang mau disampaikan itu apa gitu kan. Tetap Oh aja, iya iya. ya Yang penting isinya gitu substansinya, ya. isinya gitu kan. Lu kayak mau nambahin candaan di situ ya nggak masalah, asalkan substansi lu nyampe gitu kan. Cuman kan Iya iya iya. ya kita apa, kadang substansi itu yang nggak dapet gitu kan di kita, dan kebanyakan kita ya main hujat-hujat aja gitu, nggak pakai tujuan kita Ah, ngapain gitu. ah. Gue yang lucu lagi tuh ini Gimana? Pak Van. Orang Indonesia tuh marak ini loh, pencemaran nama baik Oh gitu. gitu ya. Ya gue sering dengar itu, sampai ada istilahnya yang baperan gitu.
Oh, Ya, baperan. soalnya ya agak sensitif Ya kayak dan gitu. baperan gitu kan, susah jadinya dikritik atau dikomen gitu kan. Heeh. Jadi kayak ada public figure lah atau apa gitu kan. Di komen dikit gitu, dikritik jahat dikit, lapor lawyer segala macem, aneh banget. Atau ada yang saling hina satu sama lain, lapor polisi gitu kan, melanggar UU ITE segala macam. Itu menurut gua kayak aneh banget, kayak perasaan orang jadi, gua ngutip kata-kata Coki Hmm. di ML ya, kayak perasaan orang tuh nggak ada ukurannya, kayak mau nilai apa sih, kayak ketersinggungan gitu. Aneh banget menurut gua UU ITE itu. Nah, Indonesia tuh lucunya di situ sih, kayak dikit-dikit pencemaran nama baik, dikit-dikit pencemaran nama Ya, baik. itulah. Kalau menurut gue ya, yang pencemaran nama baik, baper itu segala macam itu, kalau menurut gue nih, itu berasal dari yang gue bilang tadi sih, netizen Indo tadi yang kebanyakan hujatnya gitu kan. Hujatnya nggak Nah, pakai iya, substansi gitu kan. Ya, asal menghujat aja kayak KPI cuma makan pentol padahal dihujat juga. Jadi mungkin iya makanya. dari situlah dasar akar-akar apanya baperan dan ini segala macam lah pokoknya yang peraturan yang ada di Indonesia sekarang ini yang ngatur tentang kebebasan kita berpendapat gitu kan. Nah, Iya. terakhir nih Koy, eh, pendapat lu Nah, gimana sih biar kita tuh nyaman gitu kan sebagai warga Indo gitu kan, warga Indo yang baik baik di dunia maya, di sosmed maupun di kehidupan sehari-hari gitu kan. Eh, Gimana sih kita harusnya bersikap sebagai warga Indo yang baik? gimana ya? Gua bahas dari sosmed aja ya. Boleh, Lu yang boleh. dari real life ya. Boleh, boleh. Karena emang gua sendiri eh, jarang berinteraksi gitu, jarang jarang banget Oke. berinteraksi, pendiam gua. Jadi kalau di sosmed ya, menurut gua jangan terlalu campur tangan. Campur tangan gimana nih? Karena nih, eh, gua ambil contoh dari Ya, Omnibus Law boleh, kemarin boleh. ya. Omnibus, bahkan ya banyak yang kabar-kabar burung kalau Omnibus Law itu kayak belum jadi, atau misalnya Omnibus Law itu ternyata belum final lah gitu kan. Dan demo kemarin tuh demoin apa gitu kalau misalnya draftnya sendiri belum jadi, kayak kayak segala macam, atau kayak kabar burung Hmm. dari mana-mana lah gitu kan. Nah, menurut gua boleh lu di sosmed kan banyak tuh yang bikin tweet atau bikin TikTok, bikin postingan yang menyinggung Omnibus Law Mm-mm. kemarin gitu kan. Nah, menurut gua kalau misalnya memang lu belum tahu banget apa yang terjadi gitu kan, asal benci aja, kayak misalnya DPR anjel gitu, atau DPR apa gitu kan, banyak kan yang ngujat-ngujat gitu kan. Oh iya, kebanyakan itu Menurut gua kan kalau gitu misalnya aja kita, ya. Dia nggak tahu ini apa ini segala macam gitu kan. iya, asal memang asal asal benci aja, asal menggunakan Ya, DPR asal bla bla bla, udah trending gitu. asal gitu. Iya, nggak berasal kayak, kalau misalnya ditanya nih omnibus law apa, isinya apa, bener nggak sih kalau omnibus law itu buruk, ya nggak tahu, mungkin mungkin aja nggak tahu, atau mungkin memang tahu gitu. Dan gue setuju sih, di sosmed orang-orang tuh bisa jadi berbeda dengan dunia nyata gitu. Hmm, gitu ya. Jadi bersosmed itu, pertama nggak usah terlalu campur tangan, boleh ya campur tangan dikit-dikit, tapi nggak usah terlalu gitu, kayak nggak usah terlalu campur tangan kayak lu yang punya lah gitu. Terus yang kedua, jangan baper. Ya, ya itu catatan penting juga gitu ya. Iya, iya, dihujat tuh konsekuensi sebenarnya, kayak resiko yang lu ambil karena lu memposting sesuatu gitu. Iya. Iya kan, kayak misalnya lu ngeposting mukbang, misalkan kayak mukbang mukbang mie pedas Mm-mm. gitu kan. Dari 1.000 orang yang nonton, ada satu orang yang nggak suka gitu. Dan dia komen, apa sih mukbangnya suaranya nggak jelas gini gini gini. Besoknya dia buat, anjir ada haters gini gini. Cuma karena orang itu ya kita Bla jadi bla bla. fokus gitu kan. Iya, kayak apa sih, dibanding 999 orang yang suka konten lu ngurusin Iya, satu orang gitu, kayak aneh banget. Nggak usah terlalu diurus yang bikin baper gitu. Menurut gua kayak baperan tuh termasuk hal yang harus dilatih kalau misalnya ingin bersosmed dan ingin terkenal lah, ingin ingin mendapatkan popularitas gitu. iya, iya.
Terus yang ketiga apa lagi ya? Gak semua orang sama kayak yang lu pikirin di sosmed. Misal nih, misal gue suka meme yang agak menyinggung negara lah gitu, atau segala macam lah kan, yang lucu-lucuan lah. Dan gue nggak boleh berpikir apa yang gue posting pasti disuka sama orang-orang yang ngelihat postingan gue. Pasti ada yang berbeda. Iya, Kayak iya, gitu. benar. Dan tipsnya adalah tetaplah jadi diri lu sendiri. Jangan jadi orang lain demi sesuatu yang fana lah, woy. Siap. Ya gitu. Kalau bersosmed tuh menurut gue ya kayak gitu dari pengalaman gue. Oke, kalau dari gua nih selaku warga negara Indonesia kan, Dari gimana kita harus bersikap terutama di masa pandemi gini kan. Menurut gue yang pertama lu mesti ini sih, koreksi diri lu sendiri. Lihat ke diri lu sendiri, ya, sebelum lu ngelakuin sesuatu gitu kan. Kayak lu ngata-ngatain pemerintah lah, kayak ngejat pemerintah kayak pemerintah belum benar ini segala macam. Nah, lu udah benar apa belum gitu kan? Kayak lu keluar udah pakai masker apa belum? Lu udah nerapin protokol kesehatan atau belum gitu kan? Jangan lu bilang kayak kebijakan iya. PSBB atau rapid test banyak-banyak terus segala macam, nggak ini, ya udah kita benerin aja di kitanya sendiri gitu kan. Toh untuk terkhusus di pandemi ini ya, itu kan balik ke kita sendiri kan, untuk kita juga gitu kan. Nah, terus setelah lu udah benerin diri lu sendiri, ya udah lu bersikap yang baik sebagai warga negara itu, ya itu sih menurut gua kayak eh, tetap tetap apa ya? Ya tetap itu sih balik ke diri sendiri juga ujung-ujungnya, kayak yang buang sampah gitu, Iya. yang apa banjir gitu kan. Ah, Ya lu seenggaknya ah. lu berikanlah kontribusi di negara ini dengan tidak membuang sampah, itu udah setidaknya untuk menyumbangkan pengurangan peluang terjadinya banjir gitu kan. Ya sekecil-kecilnya gak buang sampah Nah, sembarangan gitu lah kan. gitu. Jadi Sekecil-kecil. ya benerin diri dulu deh baru ngujat orang gitu istilahnya gua sih. Ya, ada satu lagi sih gua, Apa tuh? jangan sebarin hoax. Iya, sama lu ya jangan sebarin berita-berita hoax terus menyebar kepanikan juga. Ya, Itu penting itu. sebenarnya itu bahaya banget, apalagi di masa sekarang kan banyak yang sensitif juga kan. Nah, serba sensitif lah sekarang kan. Jadinya stop dulu, ditahan dulu jarinya gitu. Apalagi PSBB kan, orang-orang jadi lebih banyak menggunakan sosmed dibanding dunia nyata Iya, lah gitu. Nah, jadi udah setengah jam kita bincang-bincang nih. Kita juga dapat kan substansinya. Semoga lu yang dengerin semuanya bisa ambil yang benar lah. Yang candaannya tolong jangan baper ya. Buat Anda TikTokers, tadi bercanda doang. Ya, itu nggak ada niatan sedikit pun untuk menghujat atau apa. Itu cuma pendapat gue sama kakak ya. Yang pendapat kan nggak ada yang salah ya. Kita berpendapat ini. Ya. TikTok nggak apa-apa asal cantik. Ya, benar kata nggak apa-apa asal cantik. Oke, Ya, cukup sekian ya, Pan. gimana Koy? Ya. Ya udah. Ya udah tutup lah Koy. Udah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Goodbye. Dadah. The 8 Podcast.